Bang, pindah tanam pohon anggur pagi hari atau sore hari? Saya sarankan sore hari. Tanaman tidak terlalu stres nemen. Kalau pagi hari nanti menjelang siang dia stresnya langsung parah karena dia menjelang panas siang. Tetapi kalau sore itu mending nyaman. Dia mengalami penyesuaian selama semalam. Semalam itu kan nggak ada sinar matahari, jadi kesetresan nggak itu. Nanti pagi ditengok masih seger. Ditengok pagi masih seger, seperti itu. Tidak ada perlindung atas, baik tidak untuk pertumbuhan, Kak. Tidak ada pelindung atas, baik tidak untuk. Kalau tidak ada perlindung atas, teman-teman menggunakan lahan terbuka, itu masa pertumbuhan masih aman. Masa pertumbuhan masih aman. Yang penting media tanam, kalau dari melihat media tanam ini sebenarnya ya lumayan bagus kalau fermentasinya udah lama, ya, karena di situ ada kohe kambing, itu fermentasikannya kalau sudah lama. Tetapi kalau baru pindah tanam ya memang berisiko, ya, berisiko seperti itu. Ketutup rumah orang, Bang. Yes, pokoknya udahlah Bang, kita nikmati aja. Memang kalau persyaratannya memang harus demikian, tetapi cobalah nikmati aja. Insya Allah nanti kalau kepengen besar, rimbunkan dulu abangku. Biar dapurnya banyak, walaupun masaknya sebentar. Walaupun masaknya sebentar, yang penting dia mendapatkan apa? Mendapatkan ini proses fotosintesis maksimal. Ya, jadi daunnya dibanyakin, dirimbunin abang. Ya, walaupun mendapatkan fotosintesis hanya 1 jam di sore hari, itu yang penting daun banyak, jadi proses fotosintesisnya banyak. Nanti percabangan itu dipanjangin, daunnya dirimbunkan aja. Ya, tersier paling tidak 2 meter atau 1,5 meter abangku. Itu tersiernya sudah terbentuk belum? Anggur cepat berbuah dikasih pupuk apa? Gunakan pupuk etalase 2. Gunakan pupuk etalase 2 abangku, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur lebih cepat, itu harus dilakukan pupuk etalase 2. Tetapi pupuk etalase 2 diberikan pada tanaman yang sudah masuk masa generatif. Ya, masa generatif itu gimana? Tanaman tersebut sudah terbentuk percabangannya, terutama cabang tersier. Dan cabang tersier sudah mulai membesar. Tetapi kalau teman-teman kok belum terbentuk semua itu, jangan dipaksakan. Lebih baik kita fokus pada pertumbuhan dengan menggunakan pupuk etalase 1. Perawatan kalau udah keluar brokoli, Bang, makasih banyak, Bang. Kalau perawatan sudah keluar brokoli, teman-teman bisa dilakukan pemupukan yang namanya fungisida. Pemupukan etalase 3, ya, pemupukan etalase 3. Dan untuk perawatan bunga, teman-teman bisa dilakukan yaitu pencelupan GA3 biar untuk memperpanjang tandan. Dan jangan lupa lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida secara bersamaan atau dicampur dengan dosis yang rendah. Saya sarankan kalau teman-teman belum pernah menggunakan seperti Demolish dan Amister Top, itu nanti air 2 liter masing-masing dikasih 1/4 mili aja. Ya, seperti itu. Bang, pucuk pupusnya tanaman anggur saya kok kering, kenapa ya? Ya, kemungkinan telat siram, Bang Eding. Kemungkinan ada masalah pada perakaran, ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, ya, kalau mau menanam tanaman anggur, coba dikoreksi masing-masing, ya. 1, sinar matahari penting, karena tanaman anggur ini juga membutuhkan sinar matahari kalau bisa full dari pagi sampai sore, ya. Kedua, yaitu media tanam, ya, media tanam juga penting. Media tanam gunakan untuk pemula, sekam bakar, sekam lapuk, tanah mus bambu. Ini saya carikan media tanam yang aman, terutama untuk para pemula. Tersier baru 2 yang panjang, Bang, yang lain pada baru 1 jengkal. Gak apa-apa, Abangku, itu berarti nanti masih pertumbuhan. Itu karena keterlambatan dari apa? Dari kondisi. Itu yang ditanam varian opo, Abang? Varian opo? Ya, varian opo? Di batu, Bang, Durmek, wakan ke tuna campur air enggak, Bang? Enggak usah, wong baru pindah tanam aja dimainin Durmek. Baru pindah tanam jangan dimainin Durmek, ya. Buat teman-teman yang baru pindah tanam itu enggak usah main-main Durmek, nanti malah tambah stres. Ya, nanti enggak usah di Durmek aja bagus kok. Daunnya dirimbunkan dulu. Iya, daunnya dirimbunkan dulu biar apa? Biar ada dapur untuk masak. Jadi buat teman-teman yang berproses untuk menanam tanaman anggur, kepengen batangnya besar, kalau kepengen batang besar kok daunnya dibuangin ya besar-besar. Dia mau masak di mana?
Siap bang, terima kasih ya bang, nggak usah khawatir. Itu memang kenapa kok selama ini kok agak terlambat, karena abang harus menerima kenyataan. Kenyataannya apa? Memang kurang sinar matahari. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti coba dirimbunin daunnya. Itu yang tersier udah ada 2. Kalau panjangnya sudah lebih dari 1,5 meter, coba dipotong di 1,5 meter. Biar nanti yang pendek-pendek itu segera menyusul. Ya, nanti kalau sudah mulai banyak tersiernya, batang akan membesar. Jadi tanaman itu juga pinter teman-teman, menyesuaikan. Wah, nggak ada daunnya disuruh batang besar, itu nggak mungkin dari pertumbuhan. Ya, kalau di masa pertumbuhan batang kepengen besar, maka percabangan banyakin dan daun banyakin. Ya, jadi hitung-hitungannya seperti itu. Saya tuh kalau teman-teman kok nggak percaya, tanaman coba dipruning-pruning terus, daunnya dikurangin terus masih kecil, pasti batangnya awet kecil. Kadang-kadang hanya meluncur aja seperti itu. Ya, ini penting sekali untuk dipahami buat teman-teman terutama pemula, ya. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan, jika kekurangan sinar matahari juga tidak bisa berproses secara maksimal. Kenapa? Karena sinar matahari ini adalah alat dapur untuk memasak. Ya, alat dapur untuk memasak seperti itu. Maka ini penting sekali kalau kita ingin menanam tanaman anggur, harus kita pelajari tempatnya dulu. Ini tempatnya gimana, terus arah angin itu gimana. Jadi arah angin itu untuk mengambil apa? Untuk mengambil yaitu sirkulasi udara. Ya, kebanyakan ini ketika wilayah sini itu anginnya kemana? Ya, arus yang kebanyakan itu dari arah mana? Nah, nanti di situ harus ada sirkulasi udara untuk keluar masuk. Terus teman-teman kalau bikin greenhouse juga demikian, mempelajari matahari dan juga mempelajari angin yang di situ. Angin bisa berubah-ubah bang setiap waktu ketika di musim itu bisa, tetapi nanti teman-teman tetap akan mengambil yang terbanyak. Yang terbanyak kita ambil sebagai arah untuk sirkulasi. Kenapa? Siapa tahu teman-teman di sebelah di situ banyak pohon besar-besar. Nah, biasanya angin dari sana kan sudah ketangkep namanya pohon besar, jadi nggak bisa masuk. Nah, jangan dipaksakan menghadapnya ke sana. Jadi seperti itu, diimbangin. Jadi teman-teman tuh biasa duduk di situ, wah anginnya paling sering ke sana ya. Nanti bikin sirkulasi udaranya seperti itu. Ya, aku beli bibit bonus pupuk warna biru, pupuk apa? Itu biasanya NPK. Biasanya NPK loh, ya NPK. Itu kalau mau dipupukkan yo harus ini paling enggak itu sekitar air 1 liter kasih 3 butir aja atau 5 butir ya, air 1 liter kasih 5 butir aja diaduk seperti itu ya. Butirnya yang sedang, atau butirnya yang paling cuili ya, yang sedang, ukuran yang rata ya, ukuran yang merata seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk masa-masa pertumbuhan kalau pengen melakukan pemupukan ya, kalau mau menggunakan pupuk dari saya juga ada ya, seperti itu. Jadi bebaslah buat teman-teman berdasarkan kemampuan, jangan sampai tanaman tersebut didiamin, dicuekin, tidak dilakukan pemupukan seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin membuahkan tanaman anggur biar nanti lebaran itu ada penampakan bunga dan menjadi buah, gunakan pupuk etalase 2. Gunakan pupuk etalase 2 ya. Menggunakan pupuk etalase 2 teman-teman, nanti di lebaran itu paling tidak sudah ada tanda-tanda, bang 5 butir NPK dan air 1 liter dikocor atau disemprot. Dikocor itu kan bibit ya. Ya, jadi NPK itu keras sebenarnya teman-teman ya, tetapi kalau teman-teman punya alat TDS itu lebih enak. Mempunyai alat TDS meter itu enak, berapapun yang kita berikan itu nanti dicek ppm-nya. Kalau ppm-nya untuk tanaman-tanaman yang masih pindah tanah, masih kecil, itu jangan sampai 1000. Jangan sampai 1000 ppm. Ini pentingnya mempunyai alat TDS. Sebenarnya cocok sekali alat TDS ini diperlukan untuk para pemula. Ya, para pemula. Jadi nggak bisa coba-coba, nggak usah asal-asalan. Jadi kita tahu berapa porsi tanaman kita yang saat ini kita berikan. Seperti itu teman-teman. Ya, nggak usah nunggu banyak. Kalau udah nunggu banyak malah kadang-kadang teman-teman sudah nggak menggunakan alat TDS karena sudah apal. Tetapi kalau pemula ini penting ya. Kenapa? Kebanyakan teman-teman kan kalau menggunakan pupuk-pupuk seperti itu banyak yang overdosis.
Kak, anggurku sedang brokoli di stop pupuk abemik, apa terus dipupuk saya pakai sistem tetes? Ya lanjut, pupuknya lanjut terus. Ya, pupuknya lanjut terus.